Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra 4 ayat 1 sampai 5 dan 24. Ezra 4 ayat 1 sampai 5 dan 24. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua, zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Renungan hari ini berjudul Tidak Terima Kasih, ditulis oleh Po Fangcia. Sahabat ODB, sebuah sekolah Kristen untuk anak-anak autis di India menerima donasi dalam jumlah besar dari sebuah perusahaan. Setelah memastikan tidak ada syarat-syarat yang mengikat pemberian itu, sekolah pun menerimanya. Namun di kemudian hari, pihak perusahaan meminta untuk dilibatkan dalam kepengurusan sekolah. Direktur sekolah menolak mengkompromikan nilai-nilai Kristen yang dipegang sekolah tersebut. Maka ia pun memutuskan untuk mengembalikan uang itu. Dan ia berkata, melakukan pekerjaan Allah dengan cara Allah itu jauh lebih penting. Ada banyak alasan untuk menolak bantuan dan peristiwa tadi adalah salah satu contohnya. Kita melihat contoh lain di dalam Alkitab. Ketika bangsa Yahudi yang diasingkan kembali ke Yerusalem, Raja Kores menugaskan mereka membangun kembali bait suci. Ketika tetangga mereka berkata, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu." Para pemimpin Israel menolak. Mereka menyimpulkan, dengan menerima tawaran bantuan itu, integritas proyek pembangunan bait suci akan tercemar, karena penyembahan berhala yang dilakukan para tetangga itu bisa menyusup ke dalam komunitas Israel. Bangsa Israel membuat keputusan yang benar, karena kemudian para tetangga itu terus mencoba berbagai cara untuk menghambat pembangunan tersebut. Dengan pertolongan Roh Kudus dan nasihat saudara-saudari seiman yang bijaksana, kita dapat mengembangkan kearifan. Kita juga bisa menolak tawaran yang mungkin membahayakan iman, karena kita yakin Allah pasti mencukupkan pekerjaannya yang dilakukan dengan caranya. Sahabat ODB, ingatlah,
Apa saja bahaya yang mengancam jika kita bergandeng tangan dengan pihak-pihak yang mungkin berbeda kepentingan dalam pekerjaan Allah? Bagaimana cara Anda untuk semakin mengembangkan kearifan? Bapa terkasih, Engkau mengetahui kebutuhanku. Berikanlah kebijaksanaan kepadaku agar aku tahu kapan saat yang tepat untuk bermitra dengan pihak lain. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.